Oke, jadi di sini saya moral TPA dengan NIM 14 S19025 Prodi Teknik Elektro. Jadi pada praktikum sistem mikrokontroler ini saya akan mengerjakan tugas 1 dengan menggunakan aplikasi Codevision Affair dan Proteus. Dan di sini kita akan mulanya akan membuat project baru. Oke, nanti kita akan menggunakan Atmega 8535. Nah, ini masih 16 ya. Kita cari Atmega 8 ya. Oke. Nah, ini kita ganti clocknya ini di 8 MHz. Ya. Nah, portnya ini kita akan menggunakan port A sebagai outputnya. Jadi di sini kita akan menggantinya output. Nah, ini artinya nih hidup ya nih ya. Harus kita matikan dulu nih. Kita ubah. Nah, kita klik gear di sini, gear untuk men-save-nya. Nah, oke, kita kasih nama dengan tugas 1A. Oke, ini kita save. Dan jangan lupa ini harus sama ya nama-nama ketiga untuk 3 file. Jadi 3 file itu namanya sama. 3, 2, 1A. Dan sekali lagi. Nah, oke. Kita save. Nah, ini kita hapus saja. Ctrl A, delete. Nah, dan untuk programnya itu ada di JIS, jadi sudah saya copy. Nah, ini dia kita deklarasikan karena kita menggunakan Atmega 8535, jadi kita deklarasikan dengan hashtag include mega 8535.h default main. Nah, di sini di daerahnya ini sebagai outputnya ya. Ini 0 biner 11111 ini. Ini portanya ini 0B 010101 ini artinya untuk karena kita nanti menggunakan LED di sini, nanti kita anggap saja LED 1 dari sini, dan ke arah kiri dia semakin besar, jadi ini LED 2, LED 3, LED 4. Nah, di sini 1 ini artinya ini dia hidup. Nah, ini mati, hidup, mati, dan seterusnya. Nah, sini sudah ada programnya, kita build. Nah, sini nggak ada error sama warningnya ya. Kita klik OK. Nah, kita langsung pergi ke, nah ini ya, pergi ke aplikasinya Proteus. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya, yang terutama ini kristal. Kita harus menggunakan kristalnya dan Atmega 8535 ya, Atmega 8535. Nah, kita harus pertama memasukkan kodenya tadi. Kita klik 2 kali, kita klik ini biar kita menggunakan kodenya. Ini untuk 1A. Nah, untuk dia, kalau sebelum kita build
kode program tadi yang di sini, dia tidak akan muncul nih yang exe-nya ya, yang hex filenya ini. Nah, yang exe ini nanti di hex filenya kosong. Nah, jadi kita harus boot dulu terlebih dahulu. Nah, setelah di boot dia akan muncul, dan inilah kita pakai untuk program di Atmega kita. Kita open. Oke. Lalu tinggal kita close. Kita klik OK. Nah, baru kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Di sini dia hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Nah, kalau bisa begitu karena ada program yang memprogram dia untuk hidup mati. Nah, seperti ini. Ini nanti jadi kode utamanya ya, kode utama buat mengatur hidup matinya ini. Jadi kita coba ubah, kita stop dulu. Kita ubah jadi mati dulu semua, mati ya, mati. Nah, terus save, kita build. Oke. Nah, ini arti biru ini udah masuk ya. Jadi dia memang mati semua. Kita stop. Kita ganti lagi ke 1 semua. Nah, oke, kita build. Nah, masih nggak ada error sama warningnya ya, karena ini masih simple nih programnya, karena masih tugas 1. Nah, kita run lagi. Nah, ini dia. Ini tandanya hidup ya. Jadi itu programnya untuk menghidupkan dan mematikan nih. Jadi sudah selesai untuk tugas yang pertama. Baiklah, kita akan melanjutkan tugas 2 dengan judul fasilitas delay. Di sini kita akan melakukan percobaan. Langkah ke-18 kita akan merun kode yang sudah ada pada modul. Nah, di sini sudah ada. Kita sudah membuat kodenya. Di sini kita memiliki port A sebagai output dengan biner 00110011. Delaynya 1000, sedangkan port A akan bernilai biner 11001100, delaynya 1000. Nah, di sini setelah kita mendapatkan file exe-nya, kita pergi ke Proteus. Di sini kita memasukkan tugas 2a.exe. Selanjutnya kita run, maka hasilnya LED-nya akan menyala secara bergantian sesuai dengan kode yang sudah kita buat. Di sini LED-nya akan menyala selang-seling 2 LED. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah 19. Di sini kita akan memodifikasi kode program pada langkah 18 untuk menghasilkan output LED secara bergantian dengan representasi biner dari 2 angka terakhir NIM anggota kelompok. Di sini anggota kelompok saya sendiri dengan NIM 23, sedangkan teman saya dengan NIM 25. Nah, di sini kita pergi ke kodenya. Di sini port A yaitu 00010111 yaitu NIM 23. Sedangkan untuk nilai port A yang kedua yaitu 00011001 yaitu desimalnya 25 yaitu NIM 25. Setelah kita membuat build all kode ini, kita akan pergi ke rangkaiannya. Di sini
kita menggunakan rangkaian yang pertama, langkah ke-18. Nah, selanjutnya kita mengambil file exe-nya, tugas 2B, lalu kita run, maka akan menghasilkan LED-nya akan menyala secara bergantian dengan NIM 23 dan NIM 25. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 20. Kita akan menjalankan kode sebagai berikut. Kode yang sudah kita dapat adalah sebagai berikut. Di sini unsigned char i, yaitu hexa FE, sedangkan char ini, variabel ini akan digunakan sebagai output. Nah, di sini kita menganggap port A-nya sebagai I. Ketika kita jalankan, port A akan diinisialisasikan sebagai I dengan delay 120 ms, di mana nilai I akan digeser ke kiri, atau I sebanyak satu langkah, atau I akan bergeser ke kanan sebanyak satu langkah. Setelah kita run, kita pergi ke Proteus. Di sini kita akan menggunakan rangkaian yang sama seperti rangkaian sebelumnya. Di sini sudah kita lihat. Di sini kita akan menggunakan tugas C. Kita akan memasukkan file exe-nya. Di sini kita run, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Setelah dia sampai ke LED yang ke-8, dia akan kembali ke LED yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian 21. Di sini kita akan memodifikasi kode pada langkah 20. Di sini dia kodenya akan memutar, tidak langsung kembali ke LED 1 setelah sampai ke LED 8, tetapi kembali ke kiri, yaitu LED yang ke-7. Nah, di sini kita sudah memiliki kodenya. Di sini kita hanya menambahkan karakter J, di mana ketika kita jalankan, maka port A akan diinisialisasi sebagai I dengan delay 120 ms. Jika J bernilai 0, maka nilai I-nya, I akan digeser satu langkah, atau ia akan digeser ke kiri sebanyak satu langkah, atau else I-nya digeser ke kiri satu langkah, atau I-nya digeser ke kanan satu langkah. Jika I-nya bernilai hexa FE, maka J-nya sama dengan 1. Else if I-nya sama dengan hexadesimal 7F. Di sini J-nya sama dengan 0, maka dia akan kembali ke kondisi awalnya. Setelah kita build all, kita akan pergi ke Proteus. Di sini kita menggunakan rangkaian yang sebelumnya. Di sini kita buka file exe-nya.
kita run, maka di sini akan menghasilkan pada rangkaian. Setelah dia di LED 8, dia akan kembali ke LED 7. Ini akan berulang terus menerus dengan delay 120. Sekianlah hasil praktikum kami untuk tugas 2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan ketiga dengan judul keypad. Di sini kita akan melakukan percobaan dengan memasukkan kode pada CV Ampere yang ada pada modul. Di sini kita akan menggunakan rangkaian yang menggunakan push button dengan LED adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita pergi ke CV Ampere. Berikut adalah codingan yang sudah kita copy dari modul. Setelah kita build all codingannya untuk menghasilkan .exe, maka kita pergi ke Proteus. Di sini program filenya kita membuka .exe-nya, lalu kita run. Maka di sini jika kita tekan 1, maka LED 1 akan menyala. Kita tekan push button yang kedua, maka LED kedua menyala. Kita tekan LED 3, maka LED 3 akan menyala. Kita tekan push button 4, LED 4 menyala. Push button 5, 6, 7, 8. Jadi dia akan mengikuti dari kolom 1 ini, push button 1, 4, dan 7. Sedangkan untuk kolom yang kedua yaitu 2, 5, 8. Sedangkan untuk kolom ketiga yaitu 3, 6, dan 9. Nah, sekianlah hasil praktikum kita. Terima kasih.